Perkenalkan, nama saya Ibrafir Alfarizi. Saya Kandara Dewi. Dan hari ini kami akan mewawancari salah satu narasumber yang mengetahui sejarah di balik Benteng Spellwitch. Dengan Bapak siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Mulangkara. Saya bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 Provinsi Banten dan DKI Jakarta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya selaku PNS dan juga guide lokal di kawasan Banten Lama ya. Sedikit mungkin saya akan menceritakan atau menguraikan sejarah yang apa itu Spellwick ya. Jadi benteng ini namanya Spellwick, dibangun abad ke-17, tepatnya pada tahun 1685 oleh Belanda. Tujuannya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten. Pada masa Sultan Haji Abu Nasr Abdul Qahar dibangunnya benteng ini. Ini hasil aliansi antara Sultan Haji dengan Belanda dan membuat Sultan Haji menyesal seumur hidup sampai wafat beliau karena akhirnya Belanda ini ternyata menjajah. Nah, benteng ini dibangun sebagai kantor Perserikatan Dagang Belanda yang bernama VOC di Banten. Diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia yang memerintah tahun 1681 sampai 1684 yang bernama Cornelis Jenson Spilman ya. Mohon maaf untuk saya langsung ke sesi pertanyaan ya Bapak. Ya, silakan. Menurut Bapak, apa sih nilai-nilai historis, sosial maupun budaya yang ada di Spellwitch ini? Menurut saya kan dari Bapak yang sampaikan ini sebagai tempat untuk memonopoli perdagangan di Banten. Namun apa sih yang memiliki historisnya di balik ini nih, nilai budaya bagi Banten gitu? Ya, jadi secara historisnya karena memang Kesultanan pada waktu itu kan setelah terjadinya perang saudara antara Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Haji, ini pun Belanda yang mengatur semuanya dengan politik adu dombanya ya, DPD et Impera itu, sehingga terjadi perang besar di Banten karena Sultan Haji menganggap bahwa Belanda ini adalah akan menyokong pemerintahannya sehingga Banten akan lebih maju. Namun setelah ayahnya dipenjara, keadaan berbalik. Belanda banyak menuntut hal-hal, contohnya monopoli perdagangan, dibuatnya kantor perserikatan di Banten ini, dan juga mata uang Belanda juga diberlakukan sebagai alat bayar di Banten. Nah ini, itu nilai historisnya. Secara budaya, kalau kita lihat benteng Spellwick ini pure budaya Eropa. Betul. Karena benteng ini dibangun oleh Belanda dan arsiteknya yang merancang orang Belanda, namanya Hendrik Lucas Cardeel. Nah, Hendrik Lucas Cardeel ini ada perancang bangunan dan juga pernah merancang bangunan Keraton Surosowan pada abad 17 sebelumnya. Nah, itu secara budaya benteng ini mengadopsi konsep Eropa Belanda. Baik, izin menambahkan untuk budaya sosial yang bagi Banten itu, bagi masyarakat Banten ini sebagai apa ya Pak? Apa hanya sebagai situs sejarah kah? Atau sebagai salah satu yang membangkitkan semangat Banten gitu untuk terbebas dari penjajahan Belanda? Ya, kalau secara ini kan sekarang, kalau kekinian sekarang kan ini cagar budaya ya. Betul. Cagar budaya itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama pendidikan, untuk observasi, untuk penelitian, edukasi. Yang kedua kebudayaan, yang ketiga agama. Jadi situs cagar budaya juga digunakan sebagai ajang observasi, penelitian, terus ada juga yang masih aktif sebagai kegiatan keagamaan. Secara kebudayaan memang ini mengadopsi konsep Eropa, misalnya ada yang di Banten Lama sana, misalnya ada yang Jawa dan sebagainya gitu ya. Lanjut ke pertanyaannya Bapak. Bagaimana dengan perbedaan fungsi, peranan, dan menurut benteng Spellwitch ini pada masa ke pemerintahan Belanda dengan masa ini? Apakah ada, pasti bisa dilihat dari sini sangat banget perbedaannya. Cuman saya ingin menjelaskan apakah benar bagian-bagian ini itu seperti ini pada masa itu atau apa lebih megah lagi gitu? Yang pasti lebih megah. Yang pasti lebih megah. Saya mendapatkan catatan bahwa benteng Spellwick ini dihuni oleh 272 orang. Dibagi 3.
dibagi tiga itu yang 250 itu pegawai dan tentara. Saya juga bingung awal di mana mereka ditempatkan, tidak ada bangunan di sini. Siap. Ternyata di sepanjang benteng ini ada barak, semacam asrama gitu. Nah tadi sebelum kita naik itu ada pondasi ya, ada struktur di situ bekas gereja, dan ada ruangan komandan benteng. Makanya dikaitkan dengan agama tadi ya, ada gereja juga. Nah terus ini tempat kita berdiri sekarang, ini bangunan yang sangat penting dalam sebuah perbentengan Eropa. Ini namanya bastion. Bastion ini dilengkapi dengan jendela penembak seperti ini ya. Seperti ini di belakang kita persis ada menara pengintai untuk memantau keamanan keluar, dan ini setiap ini lubang ini ada meriam yang diarahkan keluar dan dipantau terus. Di bawah kita ini di situ itu ada, dari sana ada pintu masuk sepanjang 37 meter, nanti ada 2 ruangan di dalam ini. Yang pertama ruang logistik, yang di situ, di sini juga ada ruang yang ukurannya 6x8, tingginya 5,5 meter. Di Tengarai itu sebagai ruang sel. Dan Sultan Banten salah satunya pernah dipenjara di situ dulu. Bisa disebutkan salah satu sultannya Pak? Sultan Muhammad Aliuddin, Aliuddin II, oleh Dendles 1898. Oh, Jenderal Dendles. Ya, ketika terjadi Anyar Panarukan ditolak dan kemudian utusan Belanda dibunuh. Nah ini yang membuat Dendles marah dan akhirnya Sorosoan diserang, dan ini si Sultan ditangkap, dijebloskan di penjara ini selama sepekan, dan kemudian dipindahkan ke Batavia melanjutkan hukumannya, dibuang ke Ambon. Selanjutnya dan yang terakhir sebelum kita lanjut untuk langsung observasi kondisi tempatnya, yang terakhir adalah upaya apa saja sih yang telah dilakukan oleh pemerintahan Serang dalam untuk melestarikan objek benteng Spellucci ini Pak? Ya. Jadi kalau Pemda 2019 kemarin melakukan revitalisasi, menata lingkungan. Betul. Seperti membuat jalan setapak, keliling, gazebo, fasilitas umum dan sebagainya. Sementara kami Balai Pelestarian Kebudayaan ini punya tupoksi, lebih ke bendanya, lebih ke strukturnya. Tupoksinya yang pertama yaitu mengamankan, terus yang kedua melindungi, melestarikan dan mengedukasikan. Itu tupoksi daripada Balai Pelestarian Kebudayaan yang di bawah Kementerian Kebudayaan. Baik, sekian itu saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan tur mengelilingi benteng Spellucci ini. Oke, kita explore spot per spot ya. Sebelah sana sebelum kita beranjak itu ada ruangan. Ruangan itu dulu bekas ruang tahanan. Bukan, jadi tahan di sini. Jadi itu sebagai ruangan kantor untuk memungut retribusi barang dan jasa yang dibawa oleh kapal-kapal kecil yang mau masuk ke kota. Karena di sampingnya itu ada kanal yang langsung berhubungan ke kota Banten atau ke Sorosoan. Nah itu ya, kita lanjutkan ya nanti. Dadah.